Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di video tayangan yang kedua tentang Lipasa dan SPSD. Mari saya jelaskan satu persatu tentang Lipasa. Lipasa adalah singkatan dari lembaran ilmu, pengetahuan, agama, sejarah, dan alam. Nah, inilah contohnya tentang Lipasa. Mari kita jelaskan tentang arti satu huruf tentang L. L adalah lembaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan yang Maha Esa dalam menciptakan manusia tentu menyiapkan tentang lembaran. Lembaran artinya catatan untuk kehidupan nanti manusia di alam dunia. Ketika manusia di alam rahim, Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan yang Maha Esa telah membuat atau telah mempersiapkan satu lembaran. Lembaran ini nanti kalau manusia sudah lahir di dunia, lembaran ini akan manusia ditulis dengan lembaran yang baik atau lembaran yang buruk. Contoh, ini adalah suatu lembaran yang bagus atau yang masih polos atau yang masih bersih. Nah, lembaran ini nanti manusia yang akan mengisinya. Apakah diisi dengan tinta hitam, tinta putih, tinta kuning, tinta merah, tinta hijau, terserah manusia yang akan mengisi lembaran atau catatan hidup ini. Setelah manusia lahir ke alam dunia, tentu manusia akan mengisi lembaran kehidupannya dengan kehidupan mereka sendiri. Nah, itulah dari arti lembaran. Artinya catatan yang akan mengisi oleh seorang manusia selama mereka hidup di dunia. Yang kedua, ilmu. Tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia ini dengan ilmunya. Ilmu, tentu ilmu ini adalah ilmu untuk keperluan manusia, untuk persediaan manusia hidup di dunia ini. Apakah kita mau mempergunakan ilmu itu dengan baik, ilmu itu dengan jelek, manusia sendirilah yang akan mengisinya catatan lembaran hidupnya, yaitu tentang Lipasa, yaitu L lembaran, I-nya ilmu, yang ketiga P pengetahuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan yang Maha Esa tentu di dunia ini memberikan pengetahuan yang masih rahasia yang harus kita baca oleh manusia. Baik itu pengetahuan di alam langit, baik itu pengetahuan di alam dunia, baik itu pengetahuan di alam lautan, atau pengetahuan di ilmu-ilmu gaib manusia sendiri yang akan membaca. Itulah pengetahuan, karena pengetahuan masih berbentuk rahasia, manusialah yang membacanya. Maka dengan adanya Lipasa, saya terilhami oleh Al-Quran, yaitu Iqra, bacalah dunia ini. Apa yang harus baca? Semua isi di dunia ini manusia yang harus membacanya. Yang keempat adalah agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang Maha Esa menciptakan bumi seisinya termasuk manusia. Tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan suatu keyakinan atau agama. Supaya apa? Supaya manusia bisa selamat dari kehidupan dunia ini, karena manusia akan menuju alam baka atau alam akhirat.
Makanya Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang Maha Esa menciptakan suatu keyakinan yang bernama agama. Kita lihat, kita cermati di dunia ini berbagai macam agama. Baik itu agama Islam, agama Nasrani atau agama Kristen, agama Yahudi, agama Hindu, agama Buddha, agama Shinto, agama Konghucu, agama kepercayaan. Nah, inilah manusia yang menjadi keyakinan kepada Tuhannya masing-masing. Agama inilah yang akan membawa manusia keselamatan hidup. Agama inilah yang akan manusia mengenal tentang arti siapa Tuhan kita, siapa yang menciptakan alam ini. Nah, dengan adanya agama, manusia akan mengenal Tuhannya, dan dengan adanya agama, manusia akan memberi peraturan yang baik dalam kehidupan. Yang kelima adalah sejarah. Tentu manusia mempunyai sejarah kita tentang di alam rahim, sejarah kita tentang masih bayi, sejarah kita tentang masih kanak-kanak, sejarah kita tentang masa remaja, sejarah kita tentang dewasa, sejarah kita tentang menuju orang tua, dan sejarah kita menuju alam akhirat, yaitu setelah kita dikuburkan. Nanti sejarah inilah yang akan kita dipertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala, atau di depan Tuhan yang Maha Esa, atau di depan para dewa berbagai agama. Nah, yang keenam adalah alam. Nah, alam inilah yang berbentuk rahasia, yang berbentuk sembunyi, maka manusia harus membaca dengan alam ini. Baik itu alam manusia, alam jin, alam setan, alam siluman, alam kubur, alam rahim, alam akhirat, dan alam lainnya yang perlu kita ketahui dan perlu kita membaca apa itu alam. Tentu dengan adanya alam ini, maka saya perkenalkan adanya kolbu, yaitu QPA, kolbu, pikiran, akhlakul karimah. Tidak mungkin manusia memecah suatu perkara, tidak mungkin manusia memikirkan suatu alam dengan hati. Tentu manusia memerlukan dengan pikiran. Sesudah pikiran, tentu manusia memerlukan dengan akhlak, yaitu perbuatan. Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang Maha Esa tentu akan memeriksa manusia ini dalam 3 perkara, yaitu qalb, yaitu hati. Kalau hatinya baik, hatinya bersih, hatinya terus, tentu kepikiran kita akan terus. Kalau pikiran kita terus, pikiran kita baik, pikiran kita jernih, tentu keperbuatan kita, akhlak kita akan baik juga. Tetapi sebaliknya, apabila hati kita jahat, hati kita pembenci, hati kita dendam, maka kepikiran kita akan ruwet, maka kepikiran kita akan jelek, kepikiran kita ikut nafsu kepada orang lain, maka perbuatanlah yang menimbulkan dari hati jelek, dari pikiran jelek, maka perbuatan kita ikut-ikut jelek, merugikan orang lain, mengkhianati orang lain, memfitnah orang lain, dan tidak mengaku adanya Tuhan. Allah Subhanahu wa taala akan memeriksa manusia dalam 3 perkara, yaitu hatinya, pikirannya, dan perbuatannya. Kalau manusia sudah perbuatan yang baik, sudah perbuatan yang murni, yang sejuk, yang dingin, maka pikiran kita akan dingin juga, pikiran kita akan sejuk. Tetapi manusia dengan adanya pikiran yang baik, hati yang baik, tentu perbuatannya akan baik. Tetapi sebaliknya, apabila hati kita jelek, tentu akan jelek juga kepada perbuatan kita, tentu akan jelek juga kepada pikiran kita. Inilah tentang arti lipasa, lembaran ilmu, pengetahuan, agama, sejarah, dan alam.
Karena kita membaca tentang lipasa, tentu kita memerlukan 3 perkara ini, yaitu kolbu, yaitu hati, pikiran, yaitu pikiran akhlakul karimah, tentu perbuatan-perbuatan yang baik. Dalam episode kedua atau episode yang kedua ini saya menjelaskan tentang arti lipasa, yaitu sebuah lembaran, sebuah catatan tentang kehidupan manusia. Catatan inilah yang akan diminta pertanggungjawaban nanti di hari kiamat. Apakah catatan kita baik? Tentu Allah akan menerima yang baik. Apakah catatan kita jelek? Tentu pembalasannya yang jelek. Dengan kata lain, apabila kita menanam suatu yang baik di akhirat, di dunia ini, tentu kita akan menuai hasil di akhirat dengan yang baik pula. Apabila kita menanam yang jelek di dunia ini, tentu jelek pula kita akan menuai hasil di akhirat nanti. Apalah artinya kita ini sebagai manusia yang tidak ada daya dan upaya apabila kita menjauhi Tuhan. Janganlah kita menjauhi Tuhan, karena Tuhanlah yang menciptakan diri kita ini, Tuhanlah yang menciptakan alam ini. Dengan kata lain, janganlah kita menjauhi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dunia ini, manusia ini, dengan adanya alam ini, dengan adanya berbagai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan. Mungkin sekian dari kami, yuk kita bergabung mengisi kehidupan ini dengan kehidupan yang baik. Apabila kita punya catatan yang jelek di masa lalu, ubahlah mulai hari ini dengan kehidupan yang baik. Apabila kita mengkhianati atau membohongi diri kita sendiri, yuk mulai sekarang kita berbuat baik kepada diri kita sendiri, kepada orang lain, kepada semua keluarga, kepada semua masyarakat, kepada semua negara. Kita harus menjadi manusia yang berguna. Kita harus menjadi manusia yang akhlak. Dengan adanya lipasa ini, lembaran ilmu pengetahuan agama, sejarah dan alam, marilah kita mulai merubah diri sendiri. Sekian dari kami, mohon atas kekurangannya. Semoga dengan adanya penjelasan lipasa ini, banyak yang mencintai penjelasan kami dengan memberikan subscribe dan juga dengan memberikan tombol yang baik. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lipasa dan SPSD.